diturunkan Nabi Muhammad, berarti dunia tidak ada, kita tidak ada gitu ya Bang. Benar sekali. Betul sekali. Suara kencang banget. Benar sekali. Oh gitu Bang Masya ya. Allah. Oke. Yes. Oke, makasih Bang ya. Salam Bang. Sama-sama saudara. Saya mau ngomong dulu sama. Ya, sama bentar Bang Koi, bentar Bang Koi boleh, sama Gurunda Hatuha boleh. Silakan mau open cam juga Bang Koi boleh. Bang Koi ini yang pernah naik ke sini itu kan, yang Kristen itu kan? Ya boleh, saya open cam ya. Silakan kalau mau open cam silakan. Nah, Pak Zuma. ini dari kekristenan juga Gurunda. Ya. Iya. Cuma jangan curhat ya Pak ya. Enggak, saya nggak curhat. Saya mau membantah apa yang disampaikan oleh Zuma. Ya, Zuma, saya melihat kamu mendestruksi iman kekristenan yang dibangun oleh Petrus. Nah, kan curhat. Gitu. Enggak, sebentar, saya buktikan nanti. Saya buktikan. Keluaran 23 ayat 7, jauhkanlah dirimu dari perkataan dusta, oke? Dan janganlah membunuh orang yang tidak bersalah. Poinnya kan di situ. Iya. Maksud dari saya ini adalah pesan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, menjauhi perkataan dusta. Oke? Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Oke? Kemudian Oke. Tuhan tidak membenarkan menghukum orang yang bersalah. Oke? Di ayat ke-8, ya, disebutkan di situ di ayat ke-8, janganlah menerima suap, karena suap membuat orang Buta. yang membalikan perkataan orang yang benar. Oke? Nah, Oke. apa maknanya di sini? Suap dan keadilan. Ini yang terjadi sama Yudas Iskariot. Zuma, kalau kamu tidak suka dengan Paulus, silahkanlah versimu. Tapi kamu membuat teori kristologi untuk sesuai dengan versimu. Ini keliru. Kenapa? Saya katakan tadi. Karena kamu tidak mengutip juga yang namanya konsep teologis yang dibangun oleh Petrus. Gitu loh. Sekarang Anda dudukkan perkara ini dulu saudara. Anda dudukkan Keluaran 23 yang dikutip oleh Yesus ini di dalam Lukas 24 nomor 44. Kira-kira Baca sabar dulu. Kira-kira bisa nggak agama Kristen lolos di sini? Cuma paham nggak kristologi? Paham. Paham. Nah, artinya ada di tengah-tengah itu iman, dan iman itu lebih dari mati. Jangan bawa imanmu di sini. Hormat Saudara, itu. Saudara topi sapam bisa kau sembah kalau hanya berdasarkan iman. Saya tanya samamu, Keluaran 23 nomor 78 bisa gak enggak agama Kristen lolos di sini? Zuma. Yesus itu disalibkan, mati dan selesai dan seterusnya. Enggak, saya tanya, Isa itu jangan kau bawa konsep Isa itu. diangkat, Isa Saya diangkat tanya Tuhan. dulu Bagaimana saudara, Anda bisa saya tanya bahwa Yesus itu Saya tanya sama saudara, Keluaran 23 nomor 78 bisa nggak lolos agama Kristen di sini? Jangan modal Makanya saya semangat. sebentar. Jangan modal semangat kalau ilmu nggak ada, jangan. Coba dudukan agamamu di sini. Bisa nggak agamamu lolos di sini? lihat. Ah. Pada akhirnya orang Israel menyalibkan Yesus. Enggak, Versi jangan ke keimanan. situ dulu. Sebentar. Kamu ingin menunjukkan bahwa Yesus itu tidak disalib. Orang Kristen mendudukkan bahwa Yesus itu disalib. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena Yesus ditanyai sama Israel, apa kamu Mesias? Yesus tidak menjawab. Pada akhirnya orang Israel menyalib karena ingin membuktikan bahwa benar nggak ini orang kalau disalib masih bisa selamat. Itu logiknya. Di situ loh iman itu loh, Pak Zuma. Anda mendestruksi konsep kekristenan yang dibangun oleh konsep kekristenan yang dibangun oleh Simon Petrus. Soal masalah Paulus itu kamu bilang Kristus, silakan saja dari sini. Ilmu kristologi itu jelas-jelas melenceng dari apa yang disampaikan oleh Petrus. Saya bertanya kepada saudara, polanya kan Yesus, bukan Bang Suma yang jadi pola, tapi Yesusnya yang menjadi kerangka berpikir kita sebagai orang yang datang belakangan. Kata Yesusnya dalam Lukas, harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat kan? Bukan di Matius, Lukas, Markus, Roma, Galatia, Filipi, bukan. Tetapi di Taurat. Keluaran 23 itu kan jelas. Jangan kau percaya akan dusta. Maka kami dilarang percaya kepada Kristen. Karena Kristen dibangun di atas dusta. Apa itu? Udah mulai lagi. Loh, ya iya, saya akan buktikan kalau agamamu itu berdiri di atas dusta. Kalau nggak dusta nggak ada Kristen. Saya bertanggung jawab atas itu. Iya, kristologi itu salah, Zuma. Lah, kristologi itu apa menurutmu? Kristologi
Kristologi itu ilmu yang mempelajari tentang kekristenan. Ya itu dia. Maka ketika saya masuk ke dalam ranah itu, ternyata saya tak temukan bahwa Kristen salah memahami tentang Bibelnya. Bahkan mereka tidak paham tentang Bibel itu sendiri. Mereka hanya berlandaskan kepada doktrin dan dogma bapak-bapak gereja. Itu jelas. Kalau Anda menggunakan akal sehat, ilmu, sains, bagaimana kemudian Anda menguraikan kebenaran yang ada dalam kitab saudara, Anda akan keluar dari Kristen. Saya jamin itu. Anda hanya terlanjur Kristen dan Anda memiliki percaya diri yang sangat kuat. Kenapa? Ya di backingan Anda itu makhluk padang gurun. Wajar. Sekarang coba Anda dudukkan pernyataan Yesusnya di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu. Bisa nggak? Bisa nggak agama Kristen masuk ke situ? Bisa nggak? Bohong jangan kau percaya, orang benar jangan kau bunuh. Yesus orang benar kan? Boleh nggak dibunuh Yesus? Menurut dalil ini boleh nggak? Saya sederhanakan. Menurut dalil Keluaran 23 yang sebagai referensi pengajaran Yesus dalam Lukas 24:44, boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan referensi tersebut? Jawab. Pak Zuma, hukum Taurat yang ditulis di Perjanjian Lama itu kita Keluaran. Bang Kores, noise Bang Kores. Woi. Iya, ditutup aja Dinda. Udah ditutup tapi dibuka lagi. Ya, saya ulangi. Hukum Taurat yang berlaku di agama Kristen, ya, itu yang ditulis di kitab Keluaran di pasal yang 14 ada 10. Itu berlaku, tapi dilarang membunuh. Faktanya sampai sekarang ada orang membunuh. Apa hubungannya coba? Hubungannya Apa hubungan? begini, Pak. Yang saya tanyakan kepada saudara, Saya kutip Keluaran 23 ayat 7 yang mengatakan Anda jangan berdusta untuk mencapai tujuan. Itu memang orang Yahudi pada akhirnya berbohong, mendustakan apa yang dilakukan sama Yesus, sehingga Yesus akhirnya disalib. Di situ kristologinya. Tapi Anda ingin boleh Yesus tidak disalib. membunuh? Boleh tidak membunuh Yesus? Di tengah-tengah itu ada iman. Memalukan sekali. Memalukan kalau hanya berdasarkan. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan tadi? Di mana firman Zuma, ini adalah kisi, referensi yang Yesus bocorkan. Pak Zuma, kita masih bisa berdebat dan berdiskusi ilmu perbandingan agama, tapi hormati iman, sama seperti saya menghormati iman saudara saya orang Muslim. Kalau begitu, hentikan gerakan kristenisasi, gerakan membodohi orang. Saya setuju. Nah, Saya setuju. gitu. Hentikan. Lembaga Bible Indonesia, STT, jangan lagi belajar tentang Islam. Misionaris hentikan. Jangan ada lagi misionaris Ada masuk ke yang setuju yang kampung-kampung saya sampaikan. menjual agama dari Itu saya barat setuju. itu. Itu saya setuju bahwa menyebarkan brosur-brosur itu nggak benar itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kembali kepada tema. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, bisa nggak Kristen lolos di situ? Begini Zuma, Tuhan memberikan perintah, menetapkan aturan, menetapkan dalil. Tetap saja manusia membantahnya. Itulah Israel. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus, boleh tidak Kristen duduk di situ? Pertanyaannya, Kenapa tidak? perintahnya apa? Jangan membunuh Yesus. Jangan membunuh. Sebentar, Anda kan menarik Yesus sebagai objeknya kan? Yesus yang mengatakan itu. Ini Yesus belum lahir di sini. Aduh Juma. Ini belum Hei lahir. saudara, Lukas 24 nomor 44, harus terjadi semua yang dikatakan tentang aku di Tadi dalam kamu bilang hukum Zuma, itu Keluaran Taurat. 23. Tadi katanya Keluaran 23, bukan Lukas. Yang mana nih sekarang? Yesusnya yang menjadikan Keluaran 23 itu sebagai referensi dalam beragama. Harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 28. Satu-satu dulu. Keluaran 23 ayat 7. Hah, Jangan menghukum orang yang benar. jangan menghukum orang yang salah dan jangan menunjukkan dusta. Salah Anda. Tadi kan salah. pertanyaannya Jangan membunuh orang yang benar. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh? Di situ tidak seperti itu katanya. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Iya. Artinya Boleh nggak yang membunuh bersalah- Yesus? Yang bersalahlah yang dihukum. Oke, boleh nggak membunuh Yesus? Yesus tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Secara logik Yesus tidak boleh harusnya dibunuh sesuai dengan aturan dalil tadi. Tetapi orang Israel membunuh.
Nah, sekarang itu melanggar firman Tuhan atau memenuhi firman Tuhan? Ya kalau kita bicara logik ya melanggar, tapi kan dilakukan manusia. Melanggar. Berarti agama Kristen berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan, betul? Tidak begitu konsep kristologinya. Makanya versimu membalikan untuk mengatakan bahwa Yesus itu jadi salib. Itu konsep Kristen yang salah. Loh, sekarang kita iakan Yesus disalib. Pernyataan saya jelas. Dengan disalibnya Yesus, apakah itu melanggar firman Tuhan? Secara logik melanggar. Berarti agama Kristen berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Setuju nggak? Parsial iya, tetapi Tepuk tangan. Allah memiliki misi. Allah memiliki Apa? misi terhadap Yesus tadi. Apa misi Allah? Coba Anda tunjukkan Itu di mana berarti misi Allah tentang Yesus. Di mana? Itu topik yang luas lagi, panjang Makanya lagi. itu topik yang ada di dalam mimbar gereja. Gak boleh Anda bawa di sini karena itu doktrin, itu dogma. Saya katakan kepada saudara, pelek sepeda bisa Anda tuhankan kalau hanya berdasarkan keyakinan saja. Sayangnya agama Kristen terciduk berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Saya perhatikan Selesai kita kan? Formal mendestruksi kristologi itu sendiri. Loh, Terutama apa yang kristologi? Kristologi apa Jelas. kristologi? Jelas itu. Jelas. Kalau saya mendefinisikan itu ilmu yang mempelajari tentang kekristenan, oke. Ternyata Kristen setelah dipelajari adalah sebuah agama yang berdiri di atas panji pelanggaran terhadap firman Tuhan. Itu dalil. Anda sudah mengiyakan tadi. Saya juga belajar ismologinya. Saya Tidak juga ada belajar. urusan loh, Pak. Saya menganggap Tapi saya tidak Anda mau, yang tidak saya mengerti tidak mau tentang mengatakan- Al-Quran belajar Islam. No, Apa no, bedanya no. dengan Edis? No, Apa no, no, bedanya dengan no. Edis? Apa bedanya Saya dengan belajar RK ilmu yang perbandingan. buta Tapi tentang saya Al-Quran tapi menghormati. mengaku-ngaku belajar Islamologi? Saudara, saya Apa menghormati. artinya belajar Islamologi kalau hanya lulusan STT, sekolah tipu-tipu? Apa? Itu yang saya bilang terminologi STT sekolah tipu-tipu. Jadi memang Jelas. Coba kamu buka. Coba kau lihat bagaimana Islam diajarkan di sana. Apa itu enggak nipu? Bagaimana Islam kalian ajarkan di dalam STT? Apakah kalian tidak menipu? kamu usul kalau dalam belajar di STT yang diundang tuh ustadz belajar tentang Islam. Untuk apa kalian belajar STT? Untuk apa? Untuk apa kalian belajar Islamologi? Apa untungnya buat kalian kalau bukan Pendidikan untuk menghina dan agamanya menghujat supaya Islam? tahu gitu loh. Supaya Apa? menghujat itu pelanggar undang-undang. Ya, Nah, itu materi di dalam STT tentang Islam. Itu. Nah, sekarang gak usah terlalu jauh. Iakan saja. Agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas pelanggaran Tuhan, firman Tuhan. Sudah selesai. Betul? Iya dong. Ya artinya bikinlah versimu sendiri karena kalau tadi kita bahas mengenai apa yang disampaikan oleh Allah itu dia permisi penebusan Bikin dosa, versimu itu sendiri. panjang sekali. Itu fakta, itu fenomena yang ada. Agama Kristen berdasarkan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 adalah agama yang berdiri di atas pelanggaran pada firman Cuma Tuhan. saya dipanggil dulu ya sebentar ya. Ya, silakan saudara. Kalau hanya modal semangat ya. Bos. Os. Kalau hanya modal semangat, oh dia insan bela diri rupanya. Os. Sorry. Hormat. Bang, nanya lagi bang, Iya. maaf bang. Nyantai Iya, ya bang, silakan. jangan kayak tadi marah-marah. Ini bang, ini Oke. saya udah ngerti semua pernyataan bang Juma. Cuman efeknya jadi ini loh bang. Kalau menurut saya ini ya, logika saya bang, kan berarti itu efek dari pernyataan bang Juma itu mengatakan membuat Nabi Muhammad bukan sekedar manusia biasa bang. Maksudnya Yes. lebih dari sekedar nabi bang, tapinya bang. Oh enggak. Kedudukan tertinggi. Sebentar. Kedudukan tertinggi yang dimiliki manusia itu karena mereka diberikan kemuliaan berupa kenabian. Itu. Oh, mentok sampai nabi gitu bang. Oh iya. Tapi kan nabi-nabi lain nggak seperti itu bang. Maksudnya kan yang kita tahu kan cuman ada Nur Muhammad itu, nggak ada Nur Isa atau misalkan Nur Musa gitu bang. Berarti kan lebih tinggi dari nabi-nabi yang lain lah minimal gitu bang. Jadi gini, kalau Gimana, kita gimana? lihat Al-Quran surah Al-Ahzab, di situ diterangkan oleh Allah di ayat 45-46, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Ya ayuhan nabi
Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nathira. Wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wadaiyan ilallah biizni wa sirajan munira, dan untuk menjadi penyeru kepada ajaran Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi seluruh nabi itu adalah nur. Seluruh nabi itu adalah cahaya. Seluruh nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Oh, semuanya bang, semuanya. Bang. Iya, itu. Makanya saya katakan kepada saudara, kedudukan seorang nabi itu adalah cahaya bagi seluruh alam semesta terhadap apa yang diuraikan Nur Muhammad tadi. Bukan berarti Nabi Muhammad yang menjadi seperti pemahaman orang Kristen dalam Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 3, bukan. Iya justru itu bang, maksud saya itu begitu bang. Bukan di situ poinnya. Bukan ya, iya saudara. justru saya begini, makanya saya hadir lagi itu menanyakan, kok mirip jadinya bang? Betul nggak kalau saya punya pemikiran seperti itu bang? Maksudnya Iya, karena Anda pengetahuan salah saya, mentafsirkan Yohanes 1 Ya, nomor ya. 3. Anda menganggap bahwasanya firman di situ adalah Yesus. Salah. Di situ bukan Yesus yang firman itu. Makanya tidak ada dalil di Bible Anda yang mengatakan pengakuan Yesus, aku adalah sang firman. Tidak ada. Cuma Nggak ada. pemahaman Kristen karena dipengaruhi oleh ajaran Paulus sehingga mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Bukan. Coba, orang Kristen diajarkan untuk mengkawinkan dua ajaran. Ajaran paganisme, ajaran tauhid, ajaran trinitas, ajaran tauhid. Di mana buktinya? Coba Anda lihat Filipi 2 nomor 6. Siapa yang menjadi manusia di situ? Yang menjadi manusia di situ bukan firman. Yang menjadi manusia di situ adalah dewa. Dewa itu mengosongkan dirinya menjadi daging. Sedangkan yang terjadi di dalam Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14 endingnya, firman itu menjadi daging. Sama seperti Matius 4 nomor 4. Manusia itu adalah firman yang menjadi daging. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesus. Firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah, wahai Gabriel, ya Tuhan datang kepada seorang perawan bernama Maria. Katakan kepada dia, aku Tuhan mau agar dia hamil dan melahirkan ciptaanku bernama Yesus. Lahir. Maka dikatakan pada mulanya firman. Lalu kemudian pada mulanya firman ini, kehendak ini, aku hendak menciptakan manusia tanpa ayah. Turun, sampaikan kepada wanita Maria. Turun. Maka Maria hamil dan melahirkan manusia. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Jadilah Yesus. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Apa yang dimaksud di sana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap kali Tuhan ingin mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, Tuhan hanya berkata, Tuhan hanya memberi perintah. Itu seperti itu saudaraku. Ya, berarti beda ya pengertiannya bang. Saya ini mah dengan pemikiran saya, dengan asumsi saya gitu. Kok jadi mirip gitu? Itu asumsi saya tapi udah diterangin. Makasih Bang Juma. Oke. Baik, segitu aja Bang belajar. Iya. Saya geser ke pasien selanjutnya. Ini ada dari tadi nih Gunung Iya, Batu. segitu aja. Silakan yang lain, silakan yang lain. Siap, siap. Silakan. Ya, Gunung Batu mau menghujat, silakan. Mau menghujat apa? Nong. Saya kasih waktu 1 menit. On mic lah. Ya lu buka sendiri Iya. ngehe. Ngeyel kau di situ yang pegang komando. Mulai gerunda nih. Iya, gerunda. Iya, Zuma. Apa dek? Ingat saya kan? Ingat Kau Kristen, saya ingat kan, kamu. Zuma? Iya. Iya, ingat saya. Saya orang yang suka menghujat kau. Zuma, boleh kau jelaskan dulu. Aku sendiri kan Nur gerunda. Muhammad itu seperti apa? Nur Muhammad itu. Sederhana itu dua Sederhana, kata. Nur artinya cahaya, Iya. Muhammad artinya yang Artinya terpuji atau Yang terpuji. terpuji. Jadi Nur Oh, Muhammad cahaya mulia atau Berarti cahaya terpuji. Cahaya yang terpuji.
Begitu. Ya iya. Oke. Lu mau apa lagi? Oke. Di manakah kau jelaskan Muhammad itu dulu setara dengan nur cahaya, berarti itu setara dengan orang Allah ini? itu? Kau harus apa kau ini? Kau jelaskan dulu. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah? Saya tidak bilang Muhammad Terus? itu Allah. Kau kan bilang bahwa Muhammad itu adalah nur. Berarti nur itu setara dengan Allah. Karena apa? Allah itu cahaya. Aduh, Allah itu adalah pemahaman iya, pagan. Pagan apa? Kau bicara dulu. Kau terangkan dulu. Akulah terang dunia. Disembah. Itu Alkitab yang bilang aku adalah terang dunia. Terang dunia itu matahari, bukan Muhammad adalah terang Yesus. dunia. Bukan Muhammad terang dunia. Lucu inti, kenapa kamu yang sewak? Lah saya tanya, yang terang dunia itu Allah, bukan Muhammad. Yang sewot kamu, bukan saya. Terang dunia itu adalah matahari. Hei, Alkitab itu sudah mencatat tentang Udah, proses penciptaan. ribut kau. Udah apa kau? Oh kau. Hei, Al-Quranmu mengatakan pelajarilah. Kasihan kali. Mencari kelemahan Islam nggak akan pernah bisa. Anda membahas tentang Islam, ilmu Anda nggak ada wadah di badan Anda untuk menerima penjelasan Islam Al-Quran. Sulit itu bang. Adalah lebih baik Anda berpikir pencipta langit dan bumi turun ke bumi, isap puting. Itu aja yang Anda pikirkan. Kok bisa? Itu Anda pikir. Kok bisa Tuhan turun ke bumi isap puting? Iseng kali Tuhannya. Enggak terlalu jauh materi Nur Muhammad itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Anda harus siap ilmu dulu untuk mengkaji materi itu. Itu materi finish, materi final, sama seperti pembahasan tentang makrifat itu. Sedangkan kalian bahaya belajar makrifat. Kenapa? Anak orang aja Anda anggap Tuhan. Bagaimana mau bahas makrifat? Bang Kores, noise Bang Kores. Ini Pandi katanya mau promosi dulu. Pandi silakan. Pandi. Siap Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih, cuman mau di follow aja teman-teman, 5 menit aja, habis itu turun. Lanjut, Akang. Siap. Ini ada Bang Pur. Bang Pur, dibuka mute-nya Bang. Bang Pur silakan. Ayo pasien selanjutnya silakan Bang Pur. Malu nggak itu ditanya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 bisa nggak Kristen lolos di situ? Nggak bisa menjawab dia. Wih, malu nggak itu? Wih, sakit kalau saya di situ sakit. Ternyata Kristen ini berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Apa dibilangnya? Ya iman, ya di tengah-tengahnya ada iman, ya di tengah-tengahnya ada iman. Loh, waduh, tusuk gigi pun bisa kau tuhankan kalau hanya sebatas imani saja. Bisa. Bahkan sarang lebah bisa kau sembah kau tuhankan kalau hanya modal iman saja. Keluaran 23 nomor 78 bisa nggak agamamu lolos di situ? Secara apa dibilang tadi itu? Secara akal memang nggak bisa. Kan luka sudah kalau digituin. Ya berpikirlah ya adik-adik sekalian, anak-anakku di bawah yang didatangi misionaris, yang kemudian ada wanita-wanita cantik yang diberikan mendatangi Anda untuk murtad. Berpikirlah. Saudara kita Kristen yang kita kasihi saja ini tidak mampu meloloskan agama Kristen di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini. Lalu bagaimana Anda mau masuk ke situ? Jangan. Saya kira begitu, sementara saya pamit 15 menit, 10 menit. Nanti kita lanjut lagi ya. Silakan. Siap Burunda. Ayo teman-teman di follow nih akunnya Bang Pandi nih. Di follow ya biar beliau bisa live lagi. Aimoto monitor Aimoto. Ya. Res, monitor res. Masuk. Ya silakan. Ini ada Bang Pur, monitor nggak Bang Pur? Kocak Kalau nggak anjir. monitor, Yang ini nggak noise, ya. itu 2 noise. Ini nggak noise. Jeros. Oi Jeros.
Dia Ros, saya turunin ya. Seluruh kota. Edis. Nah, ini aman kan? Kucluk. Kocak ya. Dis. Bukan, ini fansnya. Mau pansos lu ya? Ya, Turunin lah. seperti yang gua biasa sanjung kalau ada fans-fansnya Edis, tolong selalu berdonasi untuk pembangunan rumah apologet yang sedang diprogram oleh Edis, ya. Gitu. Guys, ini Jangan kalian miskin-miskin cuma 50.000, 100.000 ya per orang. Untuk rumah apologet Edis itu 1 juta ya per harinya. Gitu ya kawan-kawan. Thank you. Oke, lanjut. Lebok Apa? si Gunung Batu lebok kula itu. Kenapa sih Gunung Batu? Biasa. Siapa? Saya mau lawan siapa? Lawan saya. Kamu siapa? Saya Sukijat. Ya? Saya Sukijat. Kamu siapa? Oke, Sugijat. Oke, Sugijat. Ya, kenapa gunung? Boleh. Saya boleh bertanya? Boleh banget, silakan. Saya suka ditanya. Iya, suka Tapi kalau dijawab jangan sakit hati. ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Muhammad, Ya? kenapa saya diturunkan? Hah? Lu ada di atas ini. Ya, oke. Dasar siap belagu kotohot berkokok. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sebagai wahyu dari Allah, kira-kira siapa saksi yang menyaksikan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad? Malaikat. Kalau manusia nggak ada. Oh, jangan bilang malaikat. Kalau malaikat itu kan itu mulutmu aja. Oh, kalau mau manusia nggak ada. Iya, harus begini. Harus sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan itu harus Ya. harus akan merujuk pada sebuah bukti yang kuat. Begini contohnya ya. Contoh ya. Kalau Contoh. seseorang menyembah kepada jin, menyembah Jin? kepada batu atau menyembah kepada pohon, dia Ya. akan tetap melihat dulu, atau temannya melihat, atau orang-orang di sekitarnya melihat bahwa Bentar lagi magis situ atau Abangka kekuatan bubuk. dari barang yang disembah itu ada. Oke. Ah, saya bukan Udah lebih mau tahu. dijawab ini lu jangan bertanyanya. Siap. Banyak banget. Kalau begitu siapa saksi ketika Allah turun ke rahim Maria? Siapa saksinya? Waduh. Kok tiba-tiba sepi? Kalau nggak ada, mending yang nyembah batu dan pohon dong. Oh, berarti kamu menyembah batu dan pohon? Bukan, kan kalian yang ada kayunya di gereja. Enggak, saya tanya, ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Muhammad, siapakah menjadi saksi? Nggak ada manusia jadi saksi. Nggak ada yang manusia yang jadi saksi. Betul. Al-Quran Kalau itu- ketika Yesus turun kepada rahim Maria, ada saksinya. Oh, ada saksi banyak dong. Siapa yang melihat vaginanya kalau gitu? Silakan. Kau itu Jibril kau tahu dengar? Tahu bodoh. Ketika Yesus turun ke rahim Maria, siapa yang melihat vaginanya? Silakan. Jibril itu Modal sudah siapa datang head. mengatakan kepada Maria. Kau Siapa saksinya ketika melihat malaikat datang kepada Maria? Siapa? Jangan kamu bohong-bohong. Masa kalah sama batu? sebagai manusia dia Lo yang melihat Maria siapa? Yang melihat Maria ini turun Yesus ke rahimnya siapa? Gitu. Kamu jangan standar ganda kamu ya di sini ya. Kehendakmu. Ya mana saksinya, manusia mana? Siapa yang lihat vaginanya ada Tuhannya? Siapa? Aduh, kau Lo kok aduh? Tadi kan ketika malaikat ketemu Nabi nggak ada manusia. Sekarang ketika Yesus nih turun ke rahim Maria, siapa saksinya? Kau jawab saya. Nah, dulu. siapa? Tadi udah bilang gua mah jujur enak, nggak ada manusia yang lihat. Nah, kalau lu kan yakin ada manusia yang lihat. Oh, begini. Siapa yang melihat Allah di vaginanya Maria? Siapa? Oke, begini. Oke ya. Boleh saya. Oke. Apa Nggak boleh dilarang, nggak boleh. Ketika malaikat ketemu Nabi, nggak ada manusia saksinya. Ketika Allah turun ke rahim Maria, siapa yang melihat vagina Maria ada Allahnya? Siapa?
Lo itu pengakuan Maria dalam Alkitab itu Lo sudah. nggak boleh pengakuan, harus saksi. Kamu gimana sih kota Kia Korintus kamu? Kau. Nggak boleh, harus saksi. Manusianya siapa? Maria itu yang mengalami Maria itu. Nah, siapa yang melihat? Siapa yang melihat ada Allah di vaginanya Maria keluar? Siapa? Maria itu tidak mati. Nggak boleh Marianya, harus orang lain yang menjadi saksi. Maria kan pelaku di sini. Jangan, Maria itu. Oh, nggak bisa dong. Wah, kok Maria saksi? Maria yang ngelahirin Allah, kok Maria juga saksinya? Gimana sih? Bibirmu doer, kau karena kebodohanmu menutup. Mu nggak bisa bodoh. Nabi ketemu malaikat harus ada saksi. Ketika Allah turun ke rahim Maria, kenapa bisa nggak ada saksinya? Mana saksinya? Tulis dalam Alkitab kami. Oke, siapa saksinya yang melihat Maria dari vaginanya keluar Allah? Siapa? Siapa saksinya? Apa yang kau tanya? Ketika ini Allah turun dari rahim Maria, siapa saksinya yang melihat vagina Maria? Siapa? Bukankah Jibril menampakkan rupanya kepada Maria dan mengatakan, Ya siapa saksinya? Kan itu malaikat, katanya nggak boleh malaikat. Siapa saksinya? Kau dengar sini. Ini mau dengar saya. Hidup Marah cuma ini. sebentar. Maria Marah. Maria itu belakangannya mati. Yesus mati lebih mendahului Maria loh. Ya siapa saksinya? Siapa saksinya melihat Allah turun ke Maria? Siapa saksinya? Maria sudah menjadi saksi, bodoh. Oh, Maria pelaku, kok pelaku jadi saksi? Kayak mana kau ini? Pelaku jadi Nabi kami aja nggak boleh jadi saksi, harus ada orang lain. Ini siapa orang lain yang melihat Allah turun ke Maria? Siapa? Maria. Setelah Maria menikah dengan Yusuf dan mempunyai anak, inilah yang dikabarkan kepada umat seluruh dunia ini. Tertulis Lo bukan perkawinannya Yusuf sama Maria. Ini Allah turun ke Maria. Siapa saksinya? Nah, malaikat Jibril, Maria sendiri. Lo nggak bisa malaikat. Tadi malaikat kami nggak boleh. Malaikat tadi kami nggak boleh. Kenapa kalian boleh? Oke. Saya tanya. Harus manusia. Siapa manusianya yang saksi? Siapa? Kebodohanmu jangan kau pelihara. Kau Abang-abang tunjukkan semua dulu saya dalam turun dulu ya. Al-Quran Terima bahwa, kasih ya. Siap belajar. Yang di atas ya. Iya. bahwa Muhammad itu menerangkan kepada semua umat di dunia ini bahwa dia menerima Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah. Ada saksi manusianya nggak ketika Nabi kami menerima wahyu? Ada saksinya nggak? Saya nggak, kau nggak usah, saya sudah jelaskan tentang saksi, kau nggak bisa menjawab, kau jelaskan. Ya udah, nggak ada saksinya. Manusia nggak ada saksinya kalau Nabi kami. Sekarang Maria, ketika Allah turun ke rahimnya, siapa saksinya? Yang aneh-anehnya, Siapa yang saksinya? begini, saya tanya, yang ngadi-ngadinya, katanya surga itu diciptakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelaskan, surga diciptakan. Apa yang Ini, kau bisa terangkan mohon maaf, tentang surga diciptakan? mohon maaf. Sementara surga itu ada, segala sesuatu ini ada. Ya kalau gitu Tuhan kau sama surga sama-sama tua dong kalau gitu. Ngaconya di luar. Katanya surga nggak diciptakan. Artinya surga sama Tuhan kau sama-sama tua jadinya. Menjelaskan bahwa surga diciptakan. Bagaimana? Ya memang diciptakan. Kalau misalnya surga nggak diciptakan sama kuat sama Allah kalau gitu. Ada tak kita. Saya jelaskan ke kau tidak bisa menerima. Jangan kau lari dulu ke surga ini. Gimana? Siapa saksinya ketika Allah turun ke Maria? Siapa saksinya? Lah bang, bodoh, kau dengar. Maria itu sudah menjadi saksi yang nyata. Siapa yang melihat Maria? Di rahimnya ada Allah. Siapa saksinya? Oke, saya tanya sekarang. Loh, kok tanya? Saya jawab harusnya, bukan saya tanya. Saya jawab. Kau jawab apa, bangsa? Kau jawab. Nggak ada. Siapa saksinya ketika Allah turun ke perutnya Maria? Ini siapa saksinya? Kau dengar sini. Yang mengalami itu Maria. Oke ya, dengar ya, saya jawab ya. Yang nggak boleh yang mengalami menjadi saksi. Nabi kami mengalami wahyu, bukan jadi saksi. Nggak boleh. Ketika Maria mengalami Allah, kenapa Marianya juga jadi saksi? Kau ini takia Korintus kerjanya kau. Ada alasan. Melayang-layang kau seperti roh Allah di permukaan air. Ada alasannya kok, jangan kau bantah. Setelah proses itu terjadi, Maria Ya. itu kan tidak mati mendahului Yesus. Yesus itu Nggak peduli Maria mau cacar, mau tipes, mau nggak mati. Siapa saksinya ketika Allah turun ke perut Maria? Yesus. Siapa saksinya? Jangan kau Tidak Kau ini minta saksi, iman kau sendiri nggak ada saksi. Gimana ini? Menyetubuhi anak umur 6 tahun dan umur 9 tahun. Tuhan kau itu menggauli anak umur 12 tahun untuk turun ke bumi. Pelecehan seksual Tuhan kau itu. Kau dengar Turun ke bumi melalui vagina wanita, bukannya jadi suami, jadi anak.
Jangan kau Mau ke situ kita, mau ke situ kita. bagaimana membenarkan tentang Al-Quran adalah wahyu, sementara kau sendiri tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa mengatakan sesuatu yang memperkuat pernyataan bahwa ketika Allah itu menurunkan Gua mah jujur enak. Kalian gak jujur. Allah turun ke Maria nggak ada saksinya. Kalian gak jujur. lah Maria sudah jadi saksinya. Maria itu Maria bukan saksi, Maria pelaku. sudah Yesus. Maria ini pelaku bukan saksi. Kalian gak jujur kalian. Malu kalian ya. Nanya-nanya saksi, kalian gak punya saksi. Saksi apa yang kita harus saksikan? Ini Allah turun ke rahim Maria. Ini ada Allah turun ke rahim Maria. Siapa saksinya? Kau dengar nggak proses Maria itu mengandung Yesus? Iya. Siapa saksinya? Di situ ada perjanjian yang dituliskan dalam Alkitab bahwa Ini begini Mabre. Kalau misalnya Maria mengandung, itu kan bisa berhubungan bersetubuh kan? Bisa nih, nggak perlu saksi. Tapi karena konsepnya ini Allah yang dikandung, siapa saksinya? makanya kau Masa sama seperti manusia? kau tahu bahwa Yesus itu dikandung tidak melalui proses biologi Persetubuhan. manusia, tidak melalui Artinya ini harus ada saksinya nih. Siapa saksinya? Hah? Saksinya siapa? Ya Maria sendiri bodoh. Lo nggak bisa dong. Nabi kami juga nggak bisa jadi saksi sebagai pelaku wahyu. Ini Maria pelaku Allah. Kenapa dia nggak punya saksi? Saya tanya kamu. Hmm. Ketika Yesus mati mendahului Maria, apakah Maria tidak bisa dijadikan sebagai saksi untuk menulis atau mencatatkan seluruh persoalan atau kejadian yang pernah dialami? Yesus mati banyak saksinya. Kau jawab. Ketika Yesus Banyak saksinya kalau Yesus mati. Tapi kalau Allah turun ke rahim Maria, ini mana saksinya? kebodohanmu jangan kau pelihara, kau dengar dulu penjelasan. Hai sampah dunia. 1 Korintus 4:13. Siapa saksinya? Ada Allah turun ke perut Maria. Dulu. Ketika Yesus dilahirkan, Yesus ini mengalami proses dan hidupnya di dunia ini cuma beberapa saat. Maria ini Itu nggak aneh, itu nggak spesial. Allah turun ke rahim Maria, siapa saksinya? itu ada proses. Kalau kita mau bilang Siapa yang tanya proses kau? Kau ini melayang-layang terus kau seperti roh Allah. Maria itu menjadi saksi hidup. Siapa saksi hidupnya? Maria itu menjadi saksi hidup loh. Kan Maria ini korban Maria ini bukan saksi, dia korban. Siapa saksinya? Ada Allah turun ke rahim Maria. Siapa saksinya? Oke, sekarang saya tanya ke Anda ya. Saya tanya ke Anda. Logikanya Jujur susah jujur ya. lah Maria itu jadi saksi Nabi kami diterima wahyu, saksi manusia nggak ada. Jujur mudah. Kalian Allah turun ke perut Maria nggak ada saksi, nggak mau jujur kalian. Nggak mau jujur. lah Maria itu saksinya loh bos. Siapa yang menyaksikan Maria ada Allah turun ke perutnya siapa? Saya tanya, apakah kematian Maria dengan Yesus itu berbeda? Di mana Maria ditulis mati di Perjanjian Baru? Kau dengar di sini saya jelaskan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Jangan kau Tunjukkan ayatnya Maria mati. Kau ini ya kau ini macam-macam yang- saja kau. Memang Kau yang tidak tahu Maria tidak pernah ditulis mati di Perjanjian Baru. Jadi kau kembali lagi, siapa saksinya ketika Maria ada Allah di dalam perutnya? Siapa saksinya itu? katanya wahyu dari Allah. Padahal dibilang kamu harus mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Ya ini ketika saya mempelajari kitab sebelumnya tidak ada saksinya itu Maria melahirkan Allah. Kenapa kau imani? Kenapa kau harus membenarkan sesuatu yang kalian sembunyikan? Kau harus mengakui. Kenapa ya? Gimana mau dibenarkan kalau tersembunyi? Contoh, mana saksinya ketika Maria melahirkan Allah? Siapa saksinya? Maria saksinya karena Maria Lo kok bisa Maria sebagai korban sebagai saksi? Gimana ini? tahu Yesus itu mati mendului Maria. Maria itu setelah Yesus mati banyak saksinya. Banyak saksinya Yesus mati. Kelihatan itu. Kau tahu nggak? Setelah Yesus itu mati mendahului Maria. Di mana Maria mati di Perjanjian Baru? Yesus mati ada di Perjanjian Baru. Maria mati nggak ada. Kebodohanmu jangan kau. Bergetar jakunmu bergetar. Apa jantung? Bergetar jakunmu ya. Baru tahu kau Maria tidak mati di Perjanjian Baru. Baru tahu kau ya.
Kau dengar sini, semua proses itu sudah dijalani oleh Maria dan Maria sudah mengatakan itu. Di mana Maria mengatakan dia melahirkan Allah? Dia tidak bisa datang sebagai kapasitasnya orang tua juga. Kenapa? Karena Cuti kerjanya habis dia. menyelesaikan perjanjian yang ada pada dia dengan Yesus, dengan Ya, di mana dia berjanji sama Yesus gak akan datang waktu mati. Kau ini bohong-bohong terus kau. Tuhanmu itu jangan kau pelihara kau. Mending bodoh daripada bohong. Oh begitu, mending bodoh daripada bohong. Lebih Betul. Katakan ya jikalau ya, tidak jikalau tidak. Di tengah-tengahnya adalah setan. ada bodoh tapi bikin diri pintar seperti kau. Karena hikmat Kau ini pembohong kau ini. Kau ini pembohong seperti Allah menjadi manusia. Pembohong semua itu isinya. kau jelas Bohong semua isinya. Tidak ada saksinya itu. ditulis di mana sementara 1962 saja Al-Quran baru dipakai secara menyeluruh ketika Mesias. Kau kitab kau baru ada 2003. Kau pamer-pamer di sini ya. Apa kau? Apa? Injil sudah ada tahun berapa? Coba kau bilang. 2003 kau. Injil sudah ada tahun berapa? 2003. 2003. Tuhan memberkati. Amin. Kau dengan kebodohanmu belajar lagi deh biar kau paham. Kau tuh kitab kau baru ada 2003. Kau sok-sokan kau di sini ya. Benar lu. Hei, Ani 2003 baru lahir katanya temennya itu. 2003 baru lahir katanya. Syukur bapakmu Nainem. kan baru lahir tahun 2003. Saya itu lahir. Kau kitab kau itu lebih tua saya daripada kitab kau. 2003 baru ada itu kitab kau. Kau umur berapa? Ayo. 51. Berapa? 51 kelahiran 75. Anjing kau saya kelahiran 32 saya nggak bicara apa-apa. Kelahiran 32 kau ikut perang dunia 2 kalau begitu. Saya sudah tua, merenta-renta ini. Saya lawan kau yang anak muda. Kamu kajir. Mana ada saya ke 75 ini. Open cam lah kita lihat anulah. Nggak bisa open cam. Nggak bisa open cam yang akun yang ini. Iya sih, gunungnya juga nggak bisa. Biar benar atau tidak. Jangan. Aduh, takut identitasmu. Saya nggak takut. Kau 2003 berarti umurnya berapa kitab kau ya? 2003 2002. Baru 22 tahun kitab kau itu. 22 tahun kitab kau. Oh, 22 tahun. Saya lahir. Kitab kau itu baru 22 tahun. Saya lahir tahun 32. Saya sudah bisa. Tahun 32 kau ikut perang kemerdekaan, Benga. Alkitab secara fisik sudah saya baca. Kalau dia bilang 1932 dia lahir dia. Baru Al-Quranmu dicetak secara menyeluruh oleh Mesir. Kau pakai. Ya 2003 kau baru menggunakan ejaan yang benar kitab kau di Indonesia. Dulu pakai ejaan bahasa Belanda. Tidak ada yang mengerti di sini. Kau tunjukkan bahwa bukti Alkitab kami itu dicetak tahun 2023. Coba. Ngapain kau saja tidak bawa bukti? Lah memang kebodohanmu itu. Kebodohan. Keluarkan lewat mulutmu. Kenapa kau bebas berbicara sedangkan saya tidak boleh? Kau ini standar ganda terus kau. Kau standar ganda. Saya bilang untuk Kau standar ganda. Kau bilang kitabku 1962. Kau bilang kitabku 2003. Kenapa kau marah? hanya mau menghabiskan kami umat Kristen. Aduh, jangan pak. Tidak, bukan menghabiskan. Kalian pindah sana. Jangan di Jawa kalian. Pindah. Kalian bikin rumah ibadah di rumah-rumah padat muslim kalian. Ribut nyanyinya. Oh, begitu. Hei, bos. Perjuangan negara ini. Hei, kau pikir kami ini penjajah? Agama yang dibawa ini penjajah? Lah kau ini. Tidak tahu. Itu Portugis agamanya apa? Yahudi mungkin. Hei, kau bermimpimu itu terlalu siang, bro. Terlalu siang ya? Iya, terlalu siang. Ya nanti saya agak sorean mimpi lagi deh kalau gitu. Makanya otakmu nggak terlalu pintar seperti kami. Kami punya pemahaman, punya kepintaran menguasai dunia ini. Sementara kamu Ya tinggal. udah kalau gitu gereja bayar IMB-nya kalau gitu kalau bikin. Jangan kalian nunggak-nunggak. Bayar IMB dong. Kenapa nggak bayar IMB? Nah bagus. Kalau bayar IMB bikin di kota, jangan di desa-desa bikinnya, bikin di kota. Kau tahu, kau itu bicaranya sesuka perutmu, sesuka lidahmu, sesuka otakmu, pada kebodohanmu kau pelihara. Kau juga sesuka dengkulmu dan sesuka dakimu kau berbicara, tapi saya biasa-biasa saja. Oh, saya nggak bicara tentang daging. Apa yang Saya bicara tentang daki, bukan daging. Kau- Sepertinya umur kau dan umur kuping kau beda 20 tahun sepertinya. Budek sekali kuping kau. Kau mesti tahu, setelah abad ke-6
Muhammad datang sebagai nabi yang diutus terakhir ya, sebagai nabi yang diutus terakhir. Menurut kau begitu? Betul. Untuk Ya. Menyempurnakan. Nabi Muhammad mengalami sesuatu mujizat atau tidak? Saya tanya. Mengalami bermujizat, bukan mengalami mujizat, bermujizat Nabi kami. Bermujizat kalau sudah sebentar. Bermujizat di mana? Wah, banyak sekali. Ketika perang, ketika ditantang kafir, ketika sedang tertidur, banyak mujizatnya. Itu bukan mujizat, Pak. Itu bukan mujizat. Loh, emang mujizat buat kau apa? Sakit perut artinya mujizat. Saya tanya, nabimu bisa menyembuhkan orang sakit? Bisa. Bisa. Ya. Artinya, Ketika sedang di perang Khandaq, ada seorang sahabat yang matanya tertusuk tombak dan keluar. apa? Lalu Nabi ludahi mata tersebut sehingga matanya kembali sembuh dan normal. Kau dapat itu dari mana? Dari Al-Quran atau dari hadis? Dari hadis. Dari hadis. Lah hadis Ya. aja, kitab membelakangi itu karangan manusia. Ngapain lu percaya? Di mana kitab yang nggak dikarang manusia? Loh, semua dikarang manusia kan pihak. Ya udah, kalau begitu apa masalahnya kalau semua dikarang manusia? Kau ini Al-Quran juga seperti dikarang roh Allah kau. manusia. Bingung-bingung saja. Oke, berarti Al-Quran juga dikarang manusia, bukan wahyu ya? Kitabnya Al-Quran dikarang, Al-Qurannya dari Allah. Kitabnya itu manusia yang bikin. Semua Kau kitab- bagaimana ini? Pakai apa? Kitab atau buku? Yang saya Ini memang kau kira kitab-kitab itu gedebuk dari langit kau? Lah, Kristen ini sementara memang. Muhammad mengakui bahwa itu wahyu dari Ya betul, Al-Quran itu wahyu, tapi kitabnya itu manusia yang tulis. Nuh. Biongo kau ini. Lalu sekarang kalau kitab itu kau pakai enggak untuk memahami? Makanya kalian itu anak tengah, anak tengah itu kadang kurang pintar. Kau pakai enggak Apa untuk tuh? membenarkan apa logikamu? Kebodohanmu kau pelihara. Kebodohan di mana kau yang bodoh? Kau kira buku-buku turun dari sorga apa? Lalu wahyu itu, Al-Quran itu wahyu atau tidak? Al-Quran wahyu. Oke, diturunkan dari sorga. Diturunkan dari Allah, kok dari sorga? Dari Tuhan. Kenapa ke sorga dulu? Kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada Nabi. Ditulis atau tidak? Ya tidaklah, disampaikan wahyu. Sampai, aduh, mimpimu terlalu. Kau ini makanya kau itu Kristen dari Yunani. Kau tidak mengerti bahasa-bahasa Arab. Wahyu itu Arab. Kau tidak mengerti itu. Roh Kudus kau tidak belajar bahasa Arab. Ya memang ngapain mesti belajar bahasa Arab? Iya, kau tidak mengerti wahyu itu. Semua Alkitab di dunia ini diterjemahkan sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Tetapi Nah itu dia, itu artinya Roh Kudus harus belajar bahasa dia. Bukan Roh Kudus yang memberikan bahasa, tapi Roh Kudus ketika masuk ke daerah dia belajar bahasa dia, bimbel. murtad berjamaah karena tidak ada kebenaran yang bisa diberikan. Kenapa kalau banyak yang murtad kalian cuma 6% di Indonesia? Bos, coba Apa? hitung secara statistik data. Ya, Data berapa sekarang umat muslim dibandingkan tahun 1948 atau 1950. oh di 1950 kami 99. Setelah masa PKI Kristen naik dan kami berkurang. Kaunya lahirnya tahun 99, makanya kebodohanmu jangan kau pelihara, bodoh. Kau apa-apa. Kau salah bawa sejarah kau. Pas saya bilang kau, saya lahir tahun 32. Kau tahun 99. Kalian berkembang setelah zaman PKI. Kebodohan. Kau tahu itu? 2001 perbandingan umat muslim dengan umat Kristen. Jangan kita ke 1950. Kita ke 1950 dulu. 1950 kami muslim 99% di Indonesia. Tapi setelah 1955, 1960 ya, setelah PKI dibubarkan, kami menjadi 86% dan kalian di situ bertambah menjadi 6% dari 1%. Kau harus tahu 2020 kami Berarti Bang Polres ini anak sudah cucu PKI berarti Bang Gunung 22 Batu. juta. Karena ini mereka memang betul ada mereka keturunan PKI, makanya benci-benci sama Islam. Res, teman-teman Apa? yang teman muslim jangan multi dulu. Kalau banyak yang multi, HP saya ini ngedrop, suka ngehang. Jangan terlalu banyak, biarkan izinkan kita yang di atas yang menghadapi ya, teman-teman muslim ya, jangan multi dulu. Terus jangan ini baperan teman-teman netizen, dikit-dikit turunin. Mau diskusi sama siapa nanti kita. Kalau nggak ada di Komal Muslim nggak ada OT-nya,
Kalian mau gimana? Mau nonton di Komal Oten, menyaksikan hujatan mereka? Turunkan. Ya nggak usah gitulah. Yang kuat lah. Kita Muslim loh, mayoritas loh. Masa nggak kuat mental? Kalian tuh Mayoritas. nggak, maksud gua tuh kalian kalau mau terhitung, oh iya, oh begitu ya, oh maaf saya salah. Ya susah nemunya dong. Ngapain saya harus mengakui kesalahan saya? Ah itu dia. Saya harus berhadapan dengan sumamu itu yang mengatakan bahwa kalau kita mau ya, itu kalimatnya. Kalau kita mau, kita akan bumi hanguskan karena tidak sesuatu. Kita ini hidup Islam berjihad. Coba kau Apa bumi itu? hanguskan kami di Indonesia ini. Kalian mengganggu kami nggak? Oh, kami nggak pernah mengganggu kalian. Kalian yang Ya terus kenapa kami bumi hanguskan kalian? lah itu pernyataan sumamu, gurundalmu itu. Mana ada? Sundalmu itu. Oh aduh kok marah-marah sama Gurunda. Iya memang Gurunda banyak mengsyahadatkan orang Kristen, tapi tidak pernah mau memerangi kalian Bumi gitu. hanguskan kami. Toh kalian cuma 6%, gimana mau menang lawan kami? Enggak. Cuma berapa? Kalian cuma 6%. Jangan kau ini. 6% gimana mau menang lawan kami? Ini sudah teruji dalam segala sesuatu. Jangan begitu. Itu dia. Kita ini manusia, hidup berdampingan. Betul. Hidup berdampingan. Makanya jangan disenggol-senggol gitu. Sadar kalian 6%. Bukan begitu caranya bilang untuk membumi hanguskan orang. Kau kira segampang Kalau di mana dia? Kami setiap hari sama Gurunda tidak pernah dengar kami Gurunda bilang bumi hangus, bumi hangus. Bukan membumi hanguskan bumi ini, membumi hanguskan kalian Kristen di Indonesia. Ya kalian masalahnya apa? Yang masalahnya begini, apakah kau kira kita segampang untuk gurundal sundalmu itu mengatakan membumi hanguskan kami? Ya 6% itu mudah sebenarnya. Kalau kalian misalnya pemberontak Coba gitu. dulu, hei, teruji. Makanya kalian mulai kalau gitu. Kalian mulai. Teruji. Pos Kalian mulai. berapa kita persen? Hei, tidak segampang itu bro. Jangan kau bicara. Memang poso kalian menang ya? Kayaknya kalian bonyok deh di sana. Bonyok kami, aduh, kami masih hidup. Kalian bonyok di sana deh. Poso, bro. Kok udah kalian bonyok deh. Kami nggak mau bawa ke sana, tapi ya kalau mau ke sana, Kalian bumi hangus? kalian kalah telak kalian. Kalian mulai kalian kalah. Oh, tidak. Kalau Kemarin juga di Bitung kalian mulai kalian kalah juga. Mati 2 kalian. kami tidak hidup di sana lagi. Tolikara kalian tahu Tolikara tahu 2015 ketika kami sholat id kalian lempari batu mati 1 kalian. Maluku bonyok juga ya? Tolikara Papua. Bonyok juga. Maluku kapan Maluku ya? Coba kau hitung Maluku bonyok juga. Maluku yang mana ya? Lupa Kapan itu ya? Iya, karena memang kau bukan lahir. Kau ini lahir tahun berapa? Kau tidak menyaksikan hal itu. Kau ini. Iya, kalian itu harusnya gini, ketika terjadi tempur, misalnya contoh Poso yang kalian bonyok di sana, lalu di mana lagi ya, Tolikara itu ya. Kalian harusnya bersyukur sama pemerintah gitu. Karena pemerintah menahan pasukan tambahan dari kami supaya tidak turun ke sana. Oke. Beruntung kalian. Karena kau bumi hangus kan? Tolikara kan kalian yang mati 1. Iya. Lupa ya? Satu aja. 1 mati. Oke. Kalian mulai itu. Kami ada hidup. Kami sholat id. Kalian lempari batu. Apa maksudnya itu? Sementara sekarang di Tolikara kami ada hidup, umat Kristen ada di situ atau tidak? Ada. Ada. Oh, berarti Ada. tidak di bumi hanguskan sesuai dengan. Ya tidak, karena kami kasihan juga lah. Kalian kan cukup dikasih malu saja. Jangan kau bilang sama sumamu itu untuk membumi hanguskan kami, kasihan. Kami manusia. Di mana Gurunda bilang kayak begitu, kasihan. Hai. Nanti ada Kalian ini mental korban memang. Nanti saya kirimkan video itu kepada kamu ya. Saya Ya, boleh. Saya follow. Ya, saya follow. kirimkan nanti ya. Ada Boleh, saya ya. rekamnya. Saya Ya. download videonya. Siap. Hei, jadi nanti saya. Jadi begini, iya nanti kau kirim biar saya ngobrol dulu. Jadi begini kawan-kawanku yang Kristen yang ku kasihi, kami di sini hanyalah untuk membantahi dan mengkonter semua fitnah dan hujat yang dilontarkan kebetulan dari kaum Kristen kepada Islam gitu. Kalau ujung-ujungnya yang mendengarkan sakit hati, ya itu adalah tuayan dari apa yang para penghujat Islam tabur. Seperti yang dirasakan oleh Gunung Batu. Gunung Batu sakit hati gitu. Itu tuayan itu. Res, Begitu kawanku. Saya turunin ya. Saya nurut ke netizen ya. Coba cariin Oten yang ini yang tadi komen-komen turunkan.
cariin Oten yang nurut ya, Kristen yang nurut. Iya, saya salah. Iya, saya menyembah manusia. Ayo coba. Cariin, bawa ke sini. Ayo cariin, bawa ke sini. Enggak kabur dia, saya kick. Ayo yang komen-komen turunkan, ayo. Cariin Oten yang nurut ya. Iya Bang Kores, saya nyembah manusia. Iya Bang Kores, saya salah. Ayo. Ya. Iya Bu, hati-hati, makasih ya Bu. Selain nurut, selesai diskusi langsung syahadat Kang. Cari Ya. yang kayak gitu. Cariin dong, cariin, ayo. Cariin. Ayo teman-teman cariin. Ayo cariin. Nah, kalau nggak ada Oten di atas, yang komen-komen turunkan, pasti minggat dari room ini. Cari room muslim lainnya, turunkan, itu nggak ada ilmu. Turunkan menghujat. Nah, kalau di semua komal nggak ada diskusi, lari ke room Oten ngedengerin hujatan mereka di sana. Bener nggak Imoto? Terus gue ini ngapain anjing? Ngapain gue ini sekarang? Biarin, biar itu yang komennya itu puas. Halo. Ya, Samuel, Kristen ya Samuel. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Ya, Oke. Saya mau menanggapi. jangan noise bang, nanti disuruh turunin loh. Kenapa? Jangan noise, nanti disuruh turunin. Noise. Ya, abang noise itu. Ya. Aku mau noise gimana ya? Aku pengguna baru di TikTok, nggak paham. Halo. Ya ngomong aja, ngomong. Aku mau menanggapi Bang Suma ya. Kata Bang Suma kan nggak ada Yesus, di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan, gitu ya. Ya. Nah, saya mau menanggapi ini, saya mau tanya pendapat Bang Suma ini ya, sama Bang Kores atau yang lain ya. Pendapat kalian itu gimana gitu? Ketika Yesus dicobai oleh iblis ya kan, dicobai di gunung itu ya, aku lupa. Itu iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti malaikatmu akan menantang engkau, menahan engkau supaya nggak jatuh. Terus yang kedua, sembahlah aku, maka semua dunia ini akan aku berikan kepadamu. Pada saat itu, detik itu ya, itu kan yang sedang dicobai oleh iblis itu kan adalah Yesus ya. Nah, jawab Yesus pada saat itu juga, Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaanku karena perspektif orang kan mesti beda-beda ya dalam menginterpretasi ya. Apakah kata Yesus ini tidak mengindikasikan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Itu di Matius 4 ya? Aku lupa Bang, harusnya. Iya, itu Matius 4 itu, tunggu ya. Iya. Itu kita ke Matius 4 dulu, ketika Yesus dicobai. Nah, di sini ada salah apa ya? Salah ngerti dari kekristenan. Kita baca dari 5-nya ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, mengenai si anak Allah ini, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu gitu. Nah, jadi ianya di sini itu Allah, engkaunya di situ itu anak Allah gitu. Jadi Allah tidak akan mendiamkan ketika anak Allahnya ini diganggu. Ya. Nah, di situ lalu kemudian di Matius 4 nomor 7-nya Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya itu jangan elu mencobai Tuhan dengan mengganggu orang-orangnya yang beriman atau yang disebut anak Allah di sini. Gitu maksudnya, Samuel.
Tapi itu yang sedang dicobai kan Yesus ya, secara personal ya. Iya, karena Yesusnya anak Allah. Sebagaimana yang dia katakan di Yohanes 10:33. Mengapa engkau salahkan aku ketika aku mengatakan aku anak Allah, kan gitu. Tapi di situ kalau saya melihat itu ketika iblis mencobai, karena secara personal kan yang dicobai detik itu kan Yesus ya, pribadi Yesus ya. Dan Yesus menjawabnya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari kayaknya itu mengarah ke dirinya sendiri gitu loh. Karena yang bukan Allah Bapa. Nah itu kalau misalnya apa ya namanya? Kalau misalnya masih kayaknya masih dicocok-cocokin kayak gitu, itu masih belum kuat gitu. Karena dari iblisnya sendiri, iblis ini mengganggu anak Allah untuk mencobai Allah gitu loh. Tapi kalau saya melihat, karena pribadi dalam Trinitas itu kan ada 3 ya. Sedang yang dicobai iblis saat itu kan Yesus, bukan Bapa ya. Jadi ketika Yesus menjawab, Iya, yang dicobai bukan, yang dicobai iblis itu adalah Allah dengan mengganggu anaknya. Karena makanya di situ tuh ada engkau iya. Lihat, perhatikan perkataannya iblis loh. Ada tertulis tentang engkau, ia akan, ianya di situ Allah gitu loh. Engkaunya di situ si Yesus. iya memang yang ianya itu memang ke Allah Bapa ya. Tetapi yang sedang dicobai bukan Allah Bapaknya sih. Itu jelas Yesus. Memang itu anak Allahnya, kita sepakat di situ. Lalu kemudian kita nggak sepakatnya ketika Yesus bilang jangan engkau mencobai Allah. Nah di sini kan kalau Kristen merujuknya kepada Yesus gitu. Nah kalau yang sebenarnya itu merujuk kepada Bapa. Yesus itu maksudnya ke Bapa, karena nanti bertentangan sama perkataan Yesus di sini. Kita lihat di Lukas 18:19. Di Lukas 18:19 di sini Yesus berkata, ketika ada seorang yang jahat bertanya kepada siapa? Seorang yang kaya bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, guru yang baik? Nah, Yesus menjawab apa? Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Dar. Lukas 18:19. Yesus aja di situ sudah menerangkan yang baik cuma Allah. Aku nggak baik kan gitu. Jangan dipaksain Yesus Allah. Yesusnya aja udah ngebantah dia Allah di Lukas 18:19.